Thermal increase detected in nodes 2 and 3. I repeat, thermal increase detected in nodes 2 and 3. My center, I can feel it. Come in, Jim. Tell me, what do you see? So what we're potentially looking at here is a wormhole. This is light and cosmic matter entering and leaving. It looks like we're dealing with a wormhole. We still need to run more data and have a look over all the images that we've been sent back just to know exactly what we're dealing with here. And what is their connection to the void? Our advanced satellite geomapping indicates that the spheres are scattered across the entire globe. What is on the other side of the void? A sister planet. Directly in our orbit. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film fiksi ilmiah berjudul The Beyond yang dirilis tahun 2018. Film ini berkisah tentang temuan teknologi revolusioner yang memungkinkan manusia pergi ke dimensi lain yang disebut The Beyond, sebuah dunia misterius di mana hukum fisika yang kita kenal tidak lagi berlaku. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang direktur Badan Antariksa Internasional bernama Jillian sedang diwawancarai di rumahnya mengenai bagaimana cara ia menjalani kehidupannya sebagai pejabat senior serta sebagai ibu rumah tangga biasa. Namun di tengah wawancara, Jillian tiba-tiba mendapat panggilan darurat harus segera ke kantor. Karena seorang astronot bernama Jim yang sedang melakukan perawatan stasiun ISS dilaporkan hilang setelah stasiun tersebut mengalami insiden misterius. Mission Control pun segera melakukan investigasi dengan memeriksa setiap rekaman audio dan video di ISS. Sampai akhirnya mereka mendeteksi kemunculan objek misterius di atas orbit bumi. Kepala Departemen Eksplorasi Alex menyebut bahwa anomali tersebut pernah muncul tahun 1990 selama 2 bulan di orbit bumi. Sayangnya saat itu teknologi belum secanggih zaman sekarang, sehingga sebelum para ilmuwan selesai mempelajarinya, objek tersebut keburu menghilang. Para ilmuwan kemudian sepakat menamai objek misterius tersebut dengan istilah The Void, karena bentuknya yang mirip dengan sisa-sisa supernova. What could cause such a phenomena? Seorang kosmolog bernama Jessica Rondo mendeteksi bahwa objek tersebut memancarkan gelombang frekuensi khusus secara berulang, yang membuat Jessica menyimpulkan sinyal tersebut bisa saja merupakan sebuah pesan dari dunia lain. Ya, karena memang bukan keahliannya, ia meminta seorang astrofisikawan bernama Profesor Yakub untuk menganalisanya. Ia menyebut bahwa sinyal tersebut berada di frekuensi 1420 MHz, atau biasa dikenal dengan istilah hidrogen line atau sinyal wow. Jika sumber sinyalnya sudah diketahui, maka yang harus mereka lakukan selanjutnya adalah melakukan investigasi lanjutan untuk mengetahui siapa yang meletakkan benda itu di sana, dari mana asalnya, dan apakah benar objek tersebut berusaha berkomunikasi dengan manusia. So we have reconnaissance probes in orbit to do routine external examinations of spacecraft and satellites in orbit, as well as planetary exploration. Maka dari itu, dikirimlah sebuah probe penjelajah terbang menuju The Void. Probe tersebut dibekali kamera resolusi terbaik dan terhubung secara langsung ke pusat kontrol. Namun sayangnya, baru juga beberapa kilometer memasuki objek tersebut, para ilmuwan kehilangan sinyal. Meski hanya sesaat, rekaman video yang dikirim probe tersebut bisa menjelaskan banyak hal. Saat mempelajarinya, mereka melihat struktur menyerupai terowongan dikelilingi cahaya di dalam The Void. Cahaya tersebut merupakan materi kosmik yang keluar masuk secara bergantian, seakan ada tekanan gravitasi yang sangat besar melipat ruang angkasa di dalamnya. Jadi, apa yang di hadapan mereka saat ini adalah sebuah lubang cacing, yang artinya jika ada pintu masuk, maka seharusnya ada juga pintu keluarnya. So what we're potentially looking at here is a wormhole. Nah, jika memang benar objek tersebut merupakan sebuah lubang cacing, maka pertanyaan berikutnya adalah apa yang ada di sisi lainnya. Selain itu, terlihat juga bayangan benda hitam berbentuk bulat yang mungkin saja adalah sebuah planet. Besar kemungkinan temuan ini akan menjadi kontak pertama manusia dengan kehidupan lain di luar angkasa. Untuk membuktikannya, Jillian berencana akan mengirim astronot terbang ke sisi lain The Void. Setibanya di sana, mereka bisa saling berkomunikasi untuk mendapat informasi. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkap misteri objek tersebut demi pengetahuan, atau mereka harus menunggu 25 tahun ke depan. Namun, Yakub dan Charles tidak setuju dengan rencana tersebut. Misi ini sama saja dengan misi bunuh diri. Sejauh yang mereka yakini, lubang cacing merupakan lengkungan ruang dan waktu.
yang menghubungkan dua ruang angkasa berbeda dalam waktu yang singkat. Bahkan jika manusia terbang menggunakan pesawat angkasa ke ruang angkasa tersebut, maka rasio kecepatannya bisa ribuan kali kecepatan cahaya, yang tentunya fisik manusia biasa tidak mampu menahan gravitasi yang begitu besar dalam perjalanan semacam itu. Selain itu, bagaimana jika The Void merupakan celah ruang angkasa yang hanya muncul dalam kurun waktu tertentu seperti sebelumnya? Mereka bisa masuk tapi tidak akan bisa kembali. Saat ini, solusi paling masuk akal adalah menggunakan teknologi robotik ataupun pesawat penjelajah. Dan untuk sementara waktu, sebaiknya mereka melakukan penelitian lebih mendalam, menggunakan satelit yang ada sebelum melangkah lebih jauh. Nah, 3 minggu kemudian, orang-orang di seluruh dunia melaporkan aktivitas aneh di langit, yaitu kemunculan orb hitam yang berasal dari dalam The Void. Banyak orang berpikir bola hitam tersebut merupakan bagian dari proyek penelitian cuaca, tapi tidak sedikit yang ketakutan mengira hari kiamat telah datang. Sementara di pusat kontrol, para peneliti mendeteksi bahwa The Void memancarkan serangkaian gelombang tak terlihat yang semakin hari semakin meluas. Saat badai gelombang tersebut mencapai bumi, maka planet ini akan berada di tengah gelombang kosmik besar. Segera, negara-negara di dunia menyatakan situasi ini sebagai ancaman keamanan dunia. Tak lama setelah pengumuman itu dibuat, pihak Departemen Pertahanan menghubungi Jillian. Setelah mereka mengetahui kalau Space Agency punya masalah teknis mengirim astronot ke Void, lalu mereka menawarkan bantuan dengan menghubungkan Jillian dengan Divisi Riset Pertahanan dan Teknologi Tingkat Tinggi. Barangkali mereka punya solusi atas masalah tersebut. Saat ini mereka sedang mengembangkan proyek rahasia, yaitu transhumanisme dan biologi sintetis untuk menciptakan prajurit tercanggih. Atau sederhananya, proyek ini bertujuan meningkatkan kondisi biologis manusia dengan teknologi masa depan yang bisa meningkatkan umur panjang, kognitif, serta daya tahan fisik. Nah, proses Human 2.0 ini nantinya akan menggabungkan sel manusia dengan struktur biokimia sintetis untuk membuat tubuh baru yang berisi otak prajurit yang diawetkan. Secara medis, otak bisa hidup tanpa tubuh, tapi tubuh tidak bisa hidup tanpa otak. Jadi, inti dari proyek transhumanisme ini adalah membuat tubuh pengganti yang bisa mewadahi otak manusia. Sehingga meski seluruh tubuhnya terlihat seperti robot, tapi sebenarnya merupakan tubuh sintetis dengan jaringan saraf buatan canggih, yang tentunya dirancang lebih kuat dari tubuh manusia biasa. Dan yang terpenting, mereka tetap memiliki kesadaran manusia. Maka dari itu, jika teknologi tersebut diimplementasikan pada astronot yang akan dikirim keluar angkasa, tentunya akan memperbesar peluang keberhasilan misi, dan secara tidak langsung bisa membantu militer mengatasi krisis yang terjadi saat ini. Namun untuk sementara, proyek ini masih dirahasiakan dengan alasan etis, karena melakukan modifikasi pada tubuh manusia bukan sesuatu yang bisa dengan mudah diterima banyak orang, dan tidak semua kandidat terpilih bersedia menjadi bagian dalam mendorong batasan ilmu pengetahuan. Terlebih setelah proses perubahan dilakukan, mereka tidak bisa kembali ke kehidupan sebelumnya. Untuk itulah mereka berharap Jillian bisa membantu militer menemukan kandidat yang sesuai demi keberhasilan misi. Setelah berhari-hari melakukan interview, Space Agency akhirnya mendapat beberapa kandidat potensial dengan keahliannya masing-masing. Di antaranya seorang astrofisika muda bernama Cassandra, pilot angkatan udara bernama Robinson, seorang kosmolog bernama Jana, dan yang terakhir Robert, seorang veteran militer. Nah, selama proses seleksi, pihak Space Agency memastikan mereka bergabung bukan karena asal-asalan, melainkan harus memiliki alasan yang sangat kuat. Di antara mereka ada yang menderita kanker stadium akhir, cacat fisik, serta alasan-alasan khusus lainnya, yang membuat kecerdasan serta keahlian mereka menjadi tidak berguna jika hidup hanya untuk menunggu mati. Jadi, dengan berbagai macam latar belakang kondisi tersebut, alih-alih menjadikan mereka sebagai alat, program ini justru memberi harapan baru bagi mereka. Ya, meskipun tidak semua kandidat tersebut akan dipilih untuk menjalani misi. Setelah lolos pada seleksi awal, setiap kandidat masih harus melewati serangkaian tes, seperti pemeriksaan medis serta kondisi kejiwaan terlebih dahulu, yang pada akhirnya di antara para kandidat potensial tersebut hanya ada 2 yang akan dipilih dalam program Human 2.0. Yang pertama adalah Robert. Dengan pertimbangan, Robert memiliki keunggulan kognitif dibandingkan kandidat lainnya. Karena pada dasarnya, para kandidat ini akan menjadi duta besar yang mewakili ras manusia di sisi lain The Void. Namun sebelum memutuskan siapa kandidat kedua, pihak Space Agency ingin operasi pertama berhasil dilakukan terlebih dahulu.
Saat mengetahui dirinya terpilih, Robert sangat senang dan meminta dokter segera mengoperasinya, karena ia sudah tidak sabar beraktivitas tanpa menggunakan kursi roda. Selama proses tersebut, Robert akan diberi obat khusus melalui infus untuk menghentikan detak jantung selama beberapa jam, mensimulasikan kematian yang tenang. Nah, bagian tersulitnya adalah menghubungkan struktur jaringan saraf buatan ke otak, di mana ketika proses tersebut berhasil, maka terciptalah Human 2.0. Namun yang perlu digarisbawahi, proses transhumanisme ini tidak menjadikan manusia abadi, melainkan hanya berumur lebih panjang, karena otak manusia juga mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Nah, 72 jam pasca operasi yang melelahkan, dokter mengumumkan bahwa proses transplantasi pertama tidak berhasil. Subjek pertama dinyatakan meninggal, yang disebabkan otak Robert tidak bisa menyatu dengan tubuh sintetisnya. At 8:35 this morning, our first Human 2.0 transplant attempt failed. Untuk mengantisipasi kegagalan pada operasi kedua, para dokter memperbaharui teknologi percetakan tubuh sintetis asli yang disesuaikan dengan karakter jaringan sel dari tubuh aslinya. Kemudian melakukan tes kecocokan sebelum operasi pada setiap kandidat, sehingga memudahkan proses sinkronisasi. Hanya saja pengujian ini butuh waktu berbulan-bulan, sedangkan waktu mereka tidak banyak. Alex berharap minggu ini sudah ada astronot yang bisa diterbangkan menuju The Void, karena bola hitam yang ada di langit bumi jumlahnya terus bertambah, seakan bola-bola tersebut dipersiapkan untuk sesuatu. Kemudian, untuk mempersingkat waktu, Space Agency memperluas daftar calon kandidat, termasuk melakukan tes pada para staf. Dan akhirnya ada 3 kandidat yang memiliki kecocokan dengan enzim tubuh buatan tersebut. Salah satunya adalah Jessica yang merupakan staf ahli kosmologi. Jessica sendiri tidak menyangka dengan hasil tersebut, sedangkan dirinya tidak ada niatan pergi ke atas sana, karena resiko dari perjalanan ini adalah tidak pernah kembali alias perjalanan satu arah, yang artinya Jessica tidak akan pernah bertemu dengan keluarganya lagi. Namun Jessica juga menyadari bahwa waktu yang dimiliki umat manusia tinggal sedikit. Karena itu Jessica ingin Jillian berjanji, jika ia bersedia melakukannya, ia ingin mendapat jaminan bahwa Space Agency akan mengurus keluarganya dengan baik, serta memberitahu kepergiannya sehalus mungkin. Jillian pun dengan senang hati akan melakukannya, bahkan akan mengabadikan namanya dalam buku sejarah dunia. I know this mission more than anyone here, and I understand the objective. Setelah itu, Jessica mengutarakan kesediaannya kepada Alex. Awalnya Alex menolak dengan alasan keberadaannya lebih berharga untuk mereka di sini. Jadi Jessica tidak perlu repot-repot melakukannya. Lagi pula masih ada 2 kandidat cocok lainnya. Namun Jessica tetap memaksa. Salah satu kandidat baru saja pulang dari ISS. Dia juga punya keluarga. Sedangkan kandidat ketiga seorang introvert dan tidak pandai berkomunikasi. Jadi pilihan terbaik adalah dirinya. Dan akhirnya operasi kedua pun dilakukan. Kali ini para dokter berhasil menggabungkan otak Jessica dengan tubuh sintetisnya, meski Jessica 2.0 baru sadar di hari ke-8 pasca transplantasi. Semua orang begitu senang, termasuk Jessica itu sendiri, karena ia masih bisa mengingat siapa dirinya termasuk kenangan selama hidupnya. Setelah beberapa hari melakukan penyesuaian, tibalah saat peluncuran. Sebelum berangkat, pihak militer memberitahu Jessica bahwa ternyata mereka juga melakukan operasi pada seorang prajurit untuk menemaninya terbang keluar angkasa, sebagai langkah antisipasi karena mereka tidak tahu ada bahaya tersembunyi apa di balik sisi The Void. Setelah persiapan selesai, Jessica pun diterbangkan menuju The Void. Selama perjalanan, sistem komunikasi akan terus terhubung, agar Jessica bisa menginformasikan apapun yang dilihatnya secara real time. Ketika memasuki The Void, Jessica mulai merasakan tekanan. Pesawatnya bergerak semakin cepat. Karena itu, Jessica segera melaporkan apapun yang dialaminya. Namun sayangnya, setelah beberapa kilometer memasuki The Void, pusat kontrol mulai kehilangan sinyal. Semua orang harap-harap cemas berharap Jessica berhasil sampai di sisi lain dengan selamat. Setelah itu, Jillian mulai mengabarkan kepergian Jessica pada orang-orang terdekatnya, termasuk pada putrinya bahwa Jessica mengalami kecelakaan di luar angkasa. Akan tetapi, 5 hari setelah peluncuran, pesawat angkasa Jessica secara mengejutkan kembali ke bumi lalu mendarat di Laut Jawa. Tim penyelamat pun dikerahkan untuk menjemput Jessica.
Sampai di sana hanya ada Jessica di dalam pesawat, sementara prajurit 2.0 hilang entah kemana. Hal tersebut pun memunculkan berbagai macam spekulasi di kalangan pejabat tinggi. Alex khawatir The Void ini merupakan kuda Troya, sebuah pesan atau peringatan untuk manusia. Di lain sisi, Jillian tidak ingin menduga-duga sampai Jessica sadar lalu menceritakan perjalanannya. Saat ini, Jessica dalam keadaan koma serta ditempatkan di ruang karantina untuk memastikan dirinya bebas dari kontaminasi. Beruntung, karena Jessica masih hidup, mereka bisa menghubungkan otaknya ke pemindahan transcode untuk mendownload ingatannya secara digital. Dengan begitu, mereka bisa melihat apa yang terjadi padanya selama 5 hari berada di sisi lain The Void. Namun anehnya, rekaman data di otaknya menunjukkan rekaman ingatan baru yang berlangsung selama beberapa tahun. Hal ini berarti ada perbedaan waktu antara di bumi dengan waktu di sisi lain The Void. Setelah itu, seorang ahli kecerdasan buatan bernama Dr. Lee mencoba mengubah data ingatan digital Jessica menjadi citra visual. Sayangnya, ia hanya berhasil melakukan pada beberapa detik pertama, karena ingatan yang mereka download tidak sempurna alias korup. Hal itu mungkin disebabkan cedera yang dialami Jessica cukup parah dan butuh waktu untuk memulihkannya. Sementara kemunculan bola-bola hitam di langit semakin banyak. Dengan tingginya aktivitas tak dikenal tersebut, status keamanan nasional ditingkatkan menjadi siaga. Militer bergerak mendekati bola-bola tersebut lalu menembakinya. Bersamaan dengan hal tersebut, Jessica akhirnya terbangun dari komanya. Jillian lalu meminta Jessica menceritakan apa yang dilihatnya serta di mana keberadaan prajurit 2.0. Jessica berkata saat memasuki The Void cahaya begitu terang. Karena itu ia sengaja menutup mata karena khawatir mengalami kebutaan. Saat membuka matanya, prajurit 2.0 sudah tidak ada di dalam pesawat, tapi mengambang di luar. Entah bagaimana ia bisa keluar dari pesawat karena pintu palka dirancang tidak bisa dibuka tanpa bantuannya. Setelah itu, tangan prajurit tersebut bersinar terang kemudian meledak, yang mungkin saja berasal dari senjata nuklir di tubuhnya. Akibat ledakan tersebut, pesawatnya berputar-putar, lalu mengarah ke suatu tempat yang terlihat seperti sebuah planet. Saat mendarat, Jessica pingsan, dan ketika sadar, ia mendapati dirinya sedang berjalan di permukaan seolah ditarik menuju lokasi tertentu. Jika dilihat dari rekaman video ingatannya, Jessica seperti sedang berada di pinggir sebuah pantai, dengan keadaan lingkungan yang cukup mirip dengan bumi. Di tempat tersebut, Jessica sempat melakukan kontak pertama dengan penghuni planet, tapi mereka tidak memiliki wujud atau bentuk tetap. Saat itu, Jessica benar-benar merasakan kehadiran mereka seolah ingin berkomunikasi. Lalu tak lama berselang, keadaan di sekitarnya menjadi sangat terang. Dari kejauhan, sesuatu bergerak mendekatinya. Jessica merasa lumpuh, tapi anehnya ia tidak merasa takut sama sekali. Lalu dari dalam sesuatu tersebut muncul sosok pria berpakaian astronot yang ternyata adalah Jim. Jim berbicara melalui pikirannya dan mengatakan bahwa segalanya akan baik-baik saja sampai tiba waktunya. Meski Jessica sudah menyampaikan informasi sebaik mungkin, tapi banyak dari anggota komite meragukan kebenaran dari transcode ingatan Jessica, khususnya di bagian kemunculan astronot. Bagaimana jika ingatan itu merupakan bentuk dari imajinasinya, delusi atau bahkan fatamorgana akibat trauma otak yang dialaminya? Tapi jika benar, apakah hal tersebut bisa menjadi kesimpulan bahwa kedatangan mereka ke bumi bersifat positif dan tidak bermaksud menguasai bumi? Mereka harus melakukan tes berulang sebelum mendapat kesimpulan akhir. Mengingat Jessica baru saja mengalami perjalanan berat, dan trauma pada otak cenderung menimbulkan efek samping. Sementara di suatu lokasi di dalam tata surya, 2 satelit alami dari sebuah planet bercincin tiba-tiba meledak untuk sebab dan waktu yang tidak diketahui. Saking dahsyatnya, pecahan material dari ledakan tersebut bergerak ke segala penjuru ruang angkasa termasuk menuju bumi, di mana pecahan tersebut ternyata sudah sampai ke bumi dan mulai bergerak memasuki orbit dengan kecepatan tinggi. Ada kemungkinan ledakan itu sudah terjadi dalam waktu yang sangat lama dan serpihannya baru mencapai bumi saat ini. Hal tersebut tentu saja membuat para astronom menyimpulkan inilah akhir dari peradaban manusia. Karena dampak hantaman ribuan bebatuan angkasa itu akan memusnahkan bumi dalam sekejap.
Namun di luar dugaan, bola-bola hitam yang sebelumnya parkir di atas langit bumi tiba-tiba bergerak ke atas atmosfer, lalu membentuk sebuah perisai raksasa untuk melindungi bumi dari hantaman meteor. Semua orang pun bersorak gembira karena ternyata apa yang mereka takutkan selama ini salah. Bola-bola hitam tersebut bukan bertujuan untuk melakukan invasi, melainkan sengaja datang demi melindungi umat manusia. Mungkin ini maksud dari perkataan Jim yang mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jadi besar kemungkinan apa yang diceritakan Jessica sebelumnya memang benar adanya. Nah, sejak saat itu, ingatan tersembunyi Jessica tentang kontak pertama dengan alien mulai terbuka satu persatu. Mereka mengatakan bahwa kejadian ini merupakan bagian dari siklus, sebuah proses yang sengaja diciptakan oleh mereka untuk menjaga kestabilan alam semesta. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka menyelamatkan umat manusia? Bisa jadi selama ini mereka diam-diam mempelajari spesies manusia dan menganggap bahwa manusia layak untuk diselamatkan. Hal itu diperkuat saat Jim menunjukkan perangkat GAD yang berisi data-data tentang bumi. Para ilmuwan sengaja merancang media tersebut untuk memberitahu makhluk ruang angkasa ada kehidupan di bumi. Dan yang lebih mengejutkan, Space Agency tiba-tiba mendeteksi keberadaan Jim di Wonogiri melalui alat pelacak di baju astronotnya kemudian menjemputnya. Entah bagaimana Jim bisa berada di sana, padahal Jim itu kan sebelumnya berada di luar angkasa. Namun para ilmuwan segera mengabaikan hal tersebut setelah semua yang terjadi. Dan kini hal-hal di luar penjelasan ilmiah pun menjadi sesuatu hal yang biasa dan tidak perlu diperdebatkan. Kemudian dalam rekaman ingatan terakhir yang ditunjukkan Jessica, para alien itu berkata bahwa tugas mereka sudah selesai dan jika sudah waktunya mereka akan kembali. Since the disappearance of the void and the black spheres, 3 minggu sejak menghilangnya The Void dan bundaran hitam tersebut, kembali terjadi kejanggalan dan aktivitas tidak biasa di atas orbit bumi yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum fisika manapun. Terjadi pusaran gas awan, debu, dan es di atas sana, yang kemudian pusaran tersebut memadat membentuk sebuah objek yang terlihat seperti planet. this new planet and its mass. Kejadian tersebut tentu saja merupakan sebuah keajaiban. Proses pembentukan planet yang seharusnya berlangsung miliaran tahun hanya terjadi dalam waktu beberapa bulan saja. Akan tetapi, ada fakta lain yang lebih mengejutkan. Para astronom melaporkan bahwa planet-planet yang ada di tata surya semuanya menghilang. Sementara planet yang tercipta di dekat bumi kini sudah sepenuhnya menjadi sebuah planet yang sangat mirip dengan bumi namun berukuran sedikit lebih kecil. Para ilmuwan kemudian mengirim pesawat riset tanpa awak untuk memindai dan meneliti planet tersebut, di mana mereka menemukan fakta bahwa planet tersebut memiliki lapisan atmosfer yang mirip seperti bumi, komposisi udara yang sama, suhu permukaan yang sama, memiliki lautan, bahkan segala yang ada di bumi ada di planet tersebut, yang tentu saja menjadikannya identik dengan bumi seakan planet itu diciptakan khusus untuk umat manusia. Karena itulah para ilmuwan menyebut planet tersebut dengan nama Bumi 2.0. Dan kini umat manusia memiliki harapan baru atas masalah yang mulai terjadi, seperti ledakan populasi, bencana alam yang silih berganti, serta menipisnya sumber daya alam. Orang-orang mulai mempertimbangkan bermigrasi ke planet tersebut untuk membangun koloni baru demi kelangsungan hidup jangka panjang. Namun, gagasan tersebut justru dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru, seperti niat ingin menguasai planet itu untuk sendiri dan bukan tidak mungkin praktik korupsi semakin merajalela. Maka dari itu, negara-negara pun membuat kesepakatan perdamaian demi menjaga eksistensi umat manusia. 1 tahun sejak kemunculan The Void, eksplorasi menuju Bumi 2 mulai dilakukan. Pada misi pertama, Space Agency mengirim Human 2.0 terlebih dahulu untuk melakukan tes pada Bumi 2 serta membangun infrastruktur awal. Sejak saat itu, semakin banyak Human 2.0 termasuk manusia biasa yang dikirim ke Bumi 2 untuk mempercepat pembangunan. But one does wonder whether we will make the same mistakes. Memasuki tahun ke-6, planet yang tercipta secara instan tersebut perlahan mulai ramai, tanda kolonisasi berhasil dilakukan. Namun, ada satu pertanyaan penting yang hanya bisa dijawab manusia itu sendiri. Bagaimana orang-orang bisa yakin bahwa rumah baru ini akan membawa yang terbaik dalam siklus kehidupan? Apakah manusia dan generasi berikutnya bisa menjamin tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan nenek moyang di masa lalu untuk membuktikan bahwa manusia masih layak untuk diselamatkan? Selama ini, manusia begitu terobsesi menemukan kehidupan baru di luar bumi. Sementara kenyataannya, manusia itu masih belum mengenali diri mereka sendiri.
Tapi kini manusia punya kesempatan untuk memulai segalanya dari awal dan akhirnya film pun selesai. Meski sepanjang film kita tidak diceritakan sebenarnya siapa dan dari mana alien tersebut, namun film ini mengandung banyak pesan penting bahwa kehidupan ini hanyalah serpihan dari banyak misteri yang mungkin tidak akan pernah bisa dipahami sepenuhnya. Dari Jessica kita belajar bahwa pengorbanan demi umat manusia memiliki derajat yang sangat tinggi, meskipun apa yang dilakukan Jessica saat itu penuh ketidakpastian. Kemunculan The Void juga menjadi bukti bahwa pengetahuan manusia memiliki keterbatasan, di mana sains dan hukum fisika yang diyakini selama ini tidak berlaku terhadap kekuatan yang lebih tinggi. Yang artinya kita tidak perlu memaksakan diri untuk memahami sesuatu di luar batas akal manusia. Karena jika sudah waktunya, semua pertanyaan tersebut akan terjawab dengan sendirinya. Dan entah apa yang akan terjadi di masa depan bumi dan bumi 2. Apakah manusia mampu bertahan atau justru akan terjadi perang antar planet? Jadi silahkan teman-teman berimajinasi menentukan bagaimana ending terbaik untuk film ini. Dan cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.